berarti emang kita harus percaya. Udah ada hadisnya tadi. Yes. Untuk menyembuhkan itu madu dan Al-Quran. Betul sekali, udah jelas. Dan tadi juga ditekankan bahwa misalnya kita mau menggunakan madu, tetap bisa, tapi supaya nggak disemutin, itu kuncinya. Kita bisa membedakan madu alami, madu asli, sama madu yang udah dicampur dengan pengawet, pemanis, dan lain-lain. Jadi kalau madu asli itu tidak akan disemutin. Dan tadi juga dibilangin, diolesinnya jangan semalaman. Ya jelas disemutin, tapi cukup 15 menit aja. Oke, baik. Kita akan masuk ke berita berikutnya. Pastinya menarik untuk kita pemirsa. Menarik sekali, karena kita akan membahas tentang pasukan malaikat penolong Rasulullah. Di salah satu di dua perang. Di dua perang ya. Betul sekali. Jadi menarik sekali, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Kasih tahu. Pasukan malaikat yang menolong Rasulullah. Pertolongan atau ma'unah Allah akan senantiasa datang kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Bagi Allah, semuanya mudah adanya. Tergantung apakah manusia mau memohon kepadanya dan berusaha atau tidak untuk keluar dari masalahnya. Sering kita mendengar, ketika dalam hitungan matematis tidak ada harapan lagi dan manusia hanya tinggal selangkah menuju putus asa, pertolongan Allah datang di luar nalar manusia. Mereka yang terjebak dalam api ketika terjadi kebakaran atau yang nyaris mati dalam bencana alam, pada akhirnya terselamatkan atas pertolongan Allah. Dan hal ini pernah terjadi juga di zaman Rasulullah, tepatnya pada dua dari banyak perang yang terjadi ketika masa penyebaran Islam setelah Rasulullah hijrah, yaitu Perang Badar dan Uhud. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya menjelang terjadinya Perang Badar, Rasulullah duduk sepanjang malam di dalam kemahnya. Sambil menundukkan kepala beliau berdoa hingga sorbannya jatuh ke tanah. Kemudian turunlah firman Allah sebagai jawaban bahwa doa beliau telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah olehmu ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, maka Allah memperkenankan doamu. Titahnya, sesungguhnya aku membantu kamu dengan 1000 malaikat yang satu sama lain saling bonceng-membonceng." Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Mengenai hadirnya para malaikat ini, Ibnu Ishaq berkata, ketika salah seorang tentara kaum muslimin mengejar seorang tentara musyrikin yang berada di depannya, tiba-tiba dia mendengar suara hencutan cambuk dan suara penunggang kuda yang berkata, "Terus maju wahai Haizum." Lalu dia menyaksikan orang musyrik yang ada di depannya sudah terjerembab ke tanah dengan wajah yang hancur. Dalam riwayat lain pula, oleh Ibnu Sa'ad menyampaikan dari Ikrimah radhiyallahu anhu, bahwasanya pada perang Badar ada kepala orang Quraisy yang gugur tanpa diketahui siapa yang memenggalnya, dan ada tangan yang terpelanting tanpa diketahui siapa yang memutusnya. Pertolongan Allah melalui para malaikat yang turut berperang tersebut tak hanya dirasakan oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pasukan Quraisy. Kala itu seorang Ansar datang membawa Abbas bin Abdul Muthalib yang masih berpihak pada Quraisy. Al-Abbas berkata, "Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang lelaki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah, dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini." Perang yang terjadi antara 313 orang pasukan muslim melawan 1000 orang pasukan Quraisy pun pada akhirnya dimenangkan pihak muslim. Dan seperti diketahui bahwa kemenangan di Badar merupakan kemenangan penting karena merupakan motivasi besar dalam menyebarkan syiar. Kemudian pada perang Uhud, ketika sebagian kaum muslimin menyelisihi perintah Allah Ta'ala dengan tidak menaati perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan kekalahan. Namun kekalahan tersebut bukanlah hal yang menghinakan, melainkan sebuah pelajaran dengan hikmat yang amat banyak dan melimpah. Meski pada akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan, Allah tetap memberikan perlindungan kepada Rasulullah di tengah kacau balaunya umat pada perang Uhud. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ayahnya Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam perang Uhud aku melihat di sebelah kanan dan kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sosok yang memakai pakaian putih. Keduanya berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh.
Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kedua sosok tersebut merupakan malaikat Jibril dan Mikail yang datang melindungi Rasulullah di ambang kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Pemirsa beriman, Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah, ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Quran Surah Ali Imran ayat 123 hingga 125. Ayat tersebut tak hanya sebagai pengingat akan pertolongan yang Allah berikan sehingga memberikan kemenangan di perang Badar, namun juga sebagai pengingat bagi umat manusia. Ketika kita mensyukuri pertolongan yang Allah berikan, Allah bahkan akan memberikan pertolongan yang lebih luar biasa. Pertolongan Allah melalui malaikat bukanlah sebuah metafora. Bukankah kita sering mendengar kabar mengenai saudara-saudara kita yang berjuang di tanah Palestina yang kemudian mendapat bala bantuan dari malaikat? Mungkin hal tersebut terlalu mustahil di zaman modern, tapi pertolongan Allah bekerja melampaui batas yang bisa dibayangkan manusia. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat, memberikan tambahan ilmu, serta menambah keimanan dan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Quran Surah Ali Imran ayat 123 hingga 125. Ayat tersebut tak hanya sebagai pengingat akan pertolongan yang Allah berikan sehingga memberikan kemenangan di perang Badar, namun juga sebagai pengingat bagi umat manusia. Ketika kita mensyukuri pertolongan yang Allah berikan, Allah bahkan akan memberikan pertolongan yang lebih luar biasa. Pertolongan Allah melalui malaikat bukanlah sebuah metafora. Bukankah kita sering mendengar kabar mengenai saudara-saudara kita yang berjuang di tanah Palestina yang kemudian mendapat bala bantuan dari malaikat? Mungkin hal tersebut terlalu mustahil di zaman modern, tapi pertolongan Allah bekerja melampaui batas yang bisa dibayangkan manusia. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat, memberikan tambahan ilmu, serta menambah keimanan dan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya baik, ternyata tadi juga di salah satu ayat sudah Allah jelaskan bahwa memang Allah menurunkan pasukan malaikat untuk membantu Rasulullah. Tapi satu hal yang harus kita ambil bahwa dalam keadaan apapun, ketika kita membela yang benar, membela agama Allah, kita harus percaya pasti Allah pasti akan membantu kita juga. Itulah letak keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, bahwa tidak dan tidak mungkin ketika Allah menolong kita karena memang kita yakin kepada Allah, dan setiap apapun solusinya hanya Allah. Betul, jadi ketika kita ada masalah, ada apa, kita kembalikan ke Allah. Karena memang Allah lah tempat kita mengadu, tempat kita meminta tolong, dan insya Allah pasti Allah yang akan membantu kita. Ya. Baik, Alhamdulillah pemirsa, hari ini sudah 3 pembahasan. Ya. Tapi bukan hari ini, karena nanti juga tetap ada berita Islami masa kini yang akan dipandu oleh Dude dan Ica sore, jadi pasti akan ada 3 pembahasan lagi. Pokoknya semua beritanya baru, semua update. Namanya juga masa kini, betul, ya kan? Betul dong, jadi kita update terus, makanya kita akan terus update ilmu Islam kita. Dan sekarang saya Zaskia Meka pamit dulu. Saya Saru Gunawan, terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Quran Surah Ali Imran ayat 123 hingga 125. Ayat tersebut tak hanya sebagai pengingat akan pertolongan yang Allah berikan sehingga memberikan kemenangan di perang Badar, namun juga sebagai pengingat bagi umat manusia. Ketika kita mensyukuri pertolongan yang Allah berikan, Allah bahkan akan memberikan pertolongan yang lebih luar biasa. Pertolongan Allah melalui malaikat bukanlah sebuah metafora. Bukankah kita sering mendengar kabar mengenai saudara-saudara kita yang berjuang di tanah Palestina yang kemudian mendapat bala bantuan dari malaikat? Mungkin hal tersebut terlalu mustahil di zaman modern, tapi pertolongan Allah bekerja melampaui batas yang bisa dibayangkan manusia. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat, memberikan tambahan ilmu, serta menambah keimanan dan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik, ternyata tadi juga di salah satu ayat sudah Allah jelaskan bahwa memang Allah menurunkan pasukan malaikat untuk membantu Rasul. Berarti memang kita harus percaya. Udah ada hadisnya tadi. Yes. Untuk menyembuhkan itu madu dan Al-Quran. Betul sekali, udah jelas. Dan tadi juga ditekankan bahwa misalnya kita mau menggunakan madu, tetap bisa, tapi supaya nggak disemutin itu kuncinya. Kita bisa membedakan madu alami, madu asli, sama madu yang udah dicampur dengan pengawet, pemanis, dan lain-lain. Jadi kalau madu asli itu tidak akan disemutin. Dan tadi juga dibilangin, diolesinnya jangan semalaman. Ya jelas disemutin, tapi cukup 15 menit aja. Oke, baik. Kita akan masuk ke berita berikutnya. Pastinya menarik untuk kita pemirsa. Menarik sekali, karena kita akan membahas tentang pasukan malaikat penolong Rasulullah. Di salah satu di dua perang. Di dua perang ya. Betul sekali. Jadi menarik sekali, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Masih tadi. Pasukan malaikat yang menolong Rasulullah. Pertolongan atau ma'unah Allah akan senantiasa datang kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Bagi Allah, semuanya mudah adanya. Tergantung apakah manusia mau memohon kepadanya dan berusaha atau tidak untuk keluar dari masalahnya. Sering kita mendengar, ketika dalam hitungan matematis tidak ada harapan lagi dan manusia hanya tinggal selangkah menuju putus asa, pertolongan Allah datang di luar nalar manusia. Mereka yang terjebak dalam api ketika terjadi kebakaran atau yang nyaris mati dalam bencana alam, pada akhirnya terselamatkan atas pertolongan Allah. Dan hal ini pernah terjadi juga di zaman Rasulullah, tepatnya pada 2 dari banyak perang yang terjadi ketika masa penyebaran Islam setelah Rasulullah hijrah, yaitu Perang Badar dan Uhud. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya menjelang terjadinya Perang Badar, Rasulullah duduk sepanjang malam di dalam kemahnya. Sambil menundukkan kepala beliau berdoa hingga sorbannya jatuh ke tanah. Kemudian turunlah firman Allah sebagai jawaban bahwa doa beliau telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah olehmu ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, maka Allah memperkenankan doamu. Titahnya, sesungguhnya aku membantu kamu dengan 1000 malaikat yang satu sama lain saling bonceng-membonceng." Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Mengenai hadirnya para malaikat ini, Ibnu Ishaq berkata, ketika salah seorang tentara kaum muslimin mengejar seorang tentara musyrikin yang berada di depannya, tiba-tiba dia mendengar suara hencutan cambuk dan suara penunggang kuda yang berkata, "Terus maju wahai Haizum." Lalu dia menyaksikan orang musyrik yang ada di depannya sudah terjerembab ke tanah dengan wajah yang hancur. Dalam riwayat lain pula,
oleh Ibnu Sa'ad menyampaikan dari Ikrimah radhiyallahu anhu bahwasanya pada perang Badar ada kepala orang Quraisy yang gugur tanpa diketahui siapa yang memenggangnya, dan ada tangan yang terpelanting tanpa diketahui siapa yang memutusnya. Pertolongan Allah melalui para malaikat yang turut berperang tersebut tak hanya dirasakan oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pasukan Quraisy. Kala itu seorang Ansar datang membawa Abbas bin Abdul Muthalib yang masih berpihak pada Quraisy. Al-Abbas berkata, "Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang lelaki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah, dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini." Perang yang terjadi antara 313 orang pasukan muslim melawan 1000 orang pasukan Quraisy pun pada akhirnya dimenangkan pihak muslim. Dan seperti diketahui bahwa kemenangan di Badar merupakan kemenangan penting karena merupakan motivasi besar dalam menyebarkan syiar. Kemudian pada perang Uhud, ketika sebagian kaum muslimin menyelisihi perintah Allah Ta'ala dengan tidak menaati perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan kekalahan. Namun kekalahan tersebut bukanlah hal yang menghinakan, melainkan sebuah pelajaran dengan hikmat yang amat banyak dan melimpah. Meski pada akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan, Allah tetap memberikan perlindungan kepada Rasulullah di tengah kacau balaunya umat pada perang Uhud. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ayahnya Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam perang Uhud aku melihat di sebelah kanan dan kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sosok yang memakai pakaian putih. Keduanya berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kedua sosok tersebut merupakan malaikat Jibril dan Mikail yang datang melindungi Rasulullah di ambang kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Pemirsa beriman, Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah, ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda." Quran Surah Ali Imran ayat 123 hingga 125. Ayat tersebut tak hanya sebagai pengingat akan pertolongan yang Allah berikan sehingga memberikan kemenangan di perang Badar, namun juga sebagai pengingat bagi umat manusia. Ketika kita mensyukuri pertolongan yang Allah berikan, Allah bahkan akan memberikan pertolongan yang lebih luar biasa. Pertolongan Allah melalui malaikat bukanlah sebuah metafora. Bukankah kita sering mendengar kabar mengenai saudara-saudara kita yang berjuang di tanah Palestina yang kemudian mendapat bala bantuan dari malaikat? Mungkin hal tersebut terlalu mustahil di zaman modern, tapi pertolongan Allah bekerja melampaui batas yang bisa dibayangkan manusia. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat, memberikan tambahan ilmu, serta menambah keimanan dan rasa